Shalom, saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kembali saya rindu untuk sharing firman Tuhan. Ya, saya berharap apa yang saya sharingkan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan membuat kita semakin mengerti bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Hari ini saya mengambil satu tema yang unik, yaitu temanya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, temanya adalah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan nats yang saya ambil itu terdapat di dalam Matius. Ya, ini satu ayat yang sebenarnya sudah terkenal ya, yang kita sebut dengan pencobaan di padang gurun. Tapi kita ambil hanya satu bagian saja, yaitu di Matius 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi Yesus itu dibawa oleh iblis naik ke bagian atas daripada bait Allah. Nah, lalu ayat yang ke-6 berkata kepadanya, iblis itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Nah, iblis di sini mulai pakai ayat firman. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ayat ini yang diambil oleh iblis adalah ayat yang diambil di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya, dia mengutip ayat itu. Kemudian apa jawaban Yesus? Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, saya sangat tertarik dengan kalimat Yesus di situ. Dan itu saya angkat menjadi satu tema yang menurut saya itu penting sekali. Ya, jangan mencobai Tuhan Allah. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang luar biasa. Ya, yang dapat membelah laut teberau. Yang dapat menurunkan api dari langit. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Sodom dan Gomora itu hancur, luluh lantak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Kita bisa lihat bagaimana Lazarus dipanggil oleh Yesus keluar dari kuburan. Dia sudah mati dan dia hidup kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengadakan banyak mujizat yang begitu luar biasa. Tetapi di dalam situasi seperti itu pun, nah kita harus ingat ini, bahwa meski Allahku hebat, meski Allahku luar biasa, tetapi aku sebagai anak Tuhan, aku tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Satu hal yang harus kita mengerti, kalau dikatakan jangan mencobai Tuhan Allah, berarti ada aturan mainnya. Ya, bukan karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka aturan main itu pun diterobos semuanya. Nah, itu udah salah kita. Itu yang membuat akhirnya kita itu menderita, meskipun seharusnya tidak harus mengalami itu. Janganlah kita mulai hari ini mencobai Tuhan Allah kita. Mari kita tetap ikuti jalurnya Tuhan. Jangan apa-apa dalam nama Yesus. Jangan apa-apa dalam nama Yesus. Nah, itu jangan seperti itu. Kita mengikuti Tuhan pun, saya mau beritahu, kita tetap harus menggunakan akal sehat kita. Nah, nanti saya akan perlihatkan kepada kita
Jawaban Yesus ini menjadi satu hal yang harus kita jaga dalam hidup ini. Jangan sampai kita hidup sama seperti iblis yang kerjanya hanya mencobai. Bahkan Tuhan sekalipun dia cobai. Jangan sampai kita mencobai Tuhan Allah kita. Sebab Allah kita pun adalah pribadi yang punya aturan di dalam hidup ini. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Ya, kita lihat latar belakangnya. Iblis bawa dia ke bait Allah, ke atas. Lalu dia suruh, udah terjun ke bawah. Karena ada ayatnya nih, mengenai kamu. Nah, nih. Lalu Yesus jawab, ada juga tertulis. Firman dijawab dengan firman. Iblis berkata begini. Ya, ini pelajaran pertama. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sebenarnya walaupun kita memakai firman Tuhan, memakai ayat firman, tetapi sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan di situ. Nah, perhatikan pernyataan daripada iblis. Iblis berkata, mengenai engkau. Artinya, ayat di dalam Mazmur 91 yang Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 itu berbicara tentang Yesus. Nah, kalau kita kembali kepada Mazmur 91 yang dikutip oleh iblis di peristiwa pencobaan padang gurun. Ini adalah satu mazmur, satu nyanyian yang disampaikan oleh Musa. Yang merupakan yang landasannya adalah satu peristiwa waktu bangsa Israel itu masih ada di perbudakan Mesir. Dan yang paling tepatnya adalah ketika Tuhan menurunkan tulah ke-10. Mazmur ini tercipta. Bagaimana Tuhan melindungi mereka. Makanya kalau kita lihat Mazmur 91, judulnya itu dalam lindungan Allah. Mazmur ini tidak berbicara tentang Yesus sama sekali. Tetapi bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel dari tulah ke-10, yaitu anak sulung mati. Nah, itu dulu kita harus pahami bersama-sama. Bagaimana bisa dikatakan seseorang itu ya itu mencobai Tuhan Allah? Karena ayat yang ada itu dipelintir. Iblis seakan-akan di sini meyakinkan Yesus bahwa ayat itu berbicara tentang dia. Padahal ayat itu sama sekali tidak berbicara tentang Yesus. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai pribadi yang mencobai Tuhan Allah saat kita memelintir firman Tuhan? Dan saya mau ingatkan, hati-hati saat kita memelintir firman Tuhan. Ketika firman itu berkata A, kita justru berkata B. Hati-hati. Khususnya bagi kita yang menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara perkataan kita, orang lain percaya dan mereka hidup mencobai Tuhan. Hati-hati, saya hanya mau mengingatkan saja. Karena jemaat, apapun yang kita katakan sebagai pengkhotbah, dia hanya akan berkata amin. Dia percaya saja. Bahkan sekarang banyak jemaat itu tidak periksa-periksa lagi. Pokoknya percaya saja, udah percaya habis. Jangan kita hidupi gaya hidup iblis yang menambahkan sesuatu untuk menjebak Yesus.
Jangan sampai kita menambahkan sesuatu di dalam firman itu untuk membuat hidup orang lain terjebak. Hati-hati. Jangan kita membuat orang lain jadi hidup mencobai Tuhan Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita bisa disebut sebagai seorang yang mencobai Tuhan Allah? Karena kita memelintir firman. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita memelintir ayat firman Tuhan, orang lain di dalam bahaya. Lalu yang kedua, apa kriteria kita ini mencobai Tuhan Allah? Yang pertama tadi, ayat itu dipelintir, ditambahkan atau mungkin dikurangi deh. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir dikatakan begini, siapa yang menambahkan bahkan yang mengurangi isi daripada nubuatan, ya, walaupun itu berbicara tentang kitab Wahyu itu saja, maka di situ dicatat kondisi orang itu tidak akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Hati-hati kita. Jangan berani menambah-nambahkan ayat firman. Jangan berani memutarbalikkan ayat itu. Karena itu akan membuat orang mempercayai yang tidak benar. Lalu yang kedua, kenapa disebut mencobai Tuhan Allah? Yang kedua yang saya perhatikan adalah saat pemahaman kita akan sesuatu yang kita baca itu keliru. Nah ini, kita baca Alkitab nih, tapi keliru kita memahaminya. Akhirnya apa? Tindakan kita itu justru mencobai Tuhan Allah. Contoh saya buat ya. Ada ayat firman di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 18. Atau mungkin saya bacakan ayat 18-nya saja. Dikatakan demikian, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah tanda-tanda, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, ini dicatat sebagai tanda-tanda. Ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, siapa orang percaya itu? Ya, kalau kita lihat di sini adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, sebagai pengikut Yesus, Tuhan katakan ini tanda-tanda untuk kamu. Ini kan luar biasa. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau ayat ini salah kita memahaminya, waduh, ini susah saudaraku. Jadi kalau kita artikan harafiah, ya, kita datangin ular, kita pegang-pegang, dipatoknya, ya nggak apa-apalah gitu kan. Ini kan sudah susah ini. Kita tahu itu bahaya ya karena ada ayat ini. Oh, tidak apa-apa kuasa Tuhan. Tuhan bilang tanda-tanda orang percaya kok ini. Minum racun maut aja katanya tidak akan apa-apa kok. Nah, ini yang susah kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau memahami ayat firman dengan salah, maka kita sebenarnya hidup di dalam mencobai Tuhan Allah. Saya berharap kita jangan lagi salah memahami. Ayat ini memang benar tertulis seperti ini. Memang benar. Memang begitu perkataan Yesus. Tetapi tujuan daripada ayat ini tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Mungkin kita mengambil satu contoh juga di dalam peristiwa di mana Paulus
waktu dia bersama prajurit Roma, ya, menuju ke Roma. Mereka singgah di satu daerah, lalu ada di wilayah padang gurun kalau saya tidak salah. Mereka sedang pasang perapian malam-malam, tahu-tahu ada ular yang keluar dari tanah, kemudian memagut tangan daripada Paulus. Nah, di situ kita lihat Paulus itu tidak apa-apa, padahal prajurit-prajurit yang ada itu, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling dia sudah mulai berpikir, waduh sebentar lagi kawan ini akan mati nih, karena itu ular beracun, saudaraku. Mungkin kita lihat pula ayat itu, sehingga kita mulai melihat ayat ini, waduh itu Paulus saja udah masalah tuh. Kenapa gitu? Berarti bahaya apapun tidak bisa membahayakan saya dong. Nah, ini yang udah keliru kita ini. Kalau kita melihat kehidupan cerita daripada Paulus pada saat itu bukan satu kondisi yang disengaja. Artinya, ya Paulus sengaja taruh ular itu di situ, lalu nanti ya ayo ular patok saya gitu. Nggak seperti itu. Itu memang satu situasi yang Paulus sendiri nggak tahu. Tidak direncanakan sama sekali. Makanya ada perlindungan Tuhan buat dia. Ya kita harus paham ayat firman itu dengan baik. Dan Markus pasal 12 ini, Markus pasal 16 ini, itu berbicara tentang hal itu juga. Bahwa kita pegang ular, itu kan satu gambaran. Minum racun, itu kan sesuatu yang bahaya ini, yang dua hal ini. Pegang ular kan beda dengan kita pegang ikan gitu. Pegang ular kan dia kalau magut dia ada bisanya, dan bisa itu berbahaya. Ini kan lambang daripada situasi bahaya. Meski situasi itu bahaya, kamu tidak akan bahaya. Itu tanda orang percaya. Namun ini situasinya memang tidak disengaja. Bukan yang disengaja. Masukkan tangan ke colokan listrik gitu misalkan. Ya tidak apa-apa deh. Supaya lebih rohani dalam nama Yesus. Cobalah. Ya toh. Jangan kita mencobai Tuhan Allah kita. Saya katakan tadi di awal, Tuhan itu punya aturan. Dia memang penuh kuasa. Tapi tidak menjadikan kita menjadi pengikut yang, maaf dalam tanda kutip, tidak normal. Tuhan tetap menjadikan kita pribadi yang normal. Meski dia Allahku yang luar biasa. Makanya saudaraku, mari kita memahami apapun yang ditulis di dalam Alkitab itu dengan benar. Supaya kita tidak jatuh menjadi orang yang mencobai Tuhan dan akhirnya kita celaka sendiri karena perbuatan kita. Gitu loh. Ayo kita berubah dari konsep itu. Kalau situasinya memang bukan direncanakan, kalau kita masih hidup, itu berarti memang Tuhan menyertai kita. Kalaupun kita mati akibat jebakan, memang itu akhir hidup kita. Tapi jangan juga ya udah tahu bahaya, didatangin. Udah tahu itu bahaya. Ya sama seperti sekarang, ya, tentang COVID. Ayolah, saya anjurkan kepada kita semuanya untuk taat kepada protokol. Gunakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.
dengan sabun atau dengan menggunakan sanitizer. Kita orang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga punya aturan, kan begitu. Karena kita melihat bukti bahwa meski dia seorang hamba Tuhan sekalipun yang kenceng juga doanya, ya kena juga COVID dan menderita juga dia gara-gara COVID. Itu menandakan bahwa Tuhan kita pun punya aturan dalam hidup ini. Kita tetap dijadikan pribadi yang normal selama kita hidup di bumi ini. Jangan kita mencobai Tuhan Allah kita. Amin ya. Jangan kita mencobai dia. Pahami ayat itu dengan benar. Supaya kita sendiri tidak mendatangkan celaka untuk hidup kita. Nah, kemudian di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Matius 4, Yesus berkata, ada pula tertulis. Ada pula tertulis. Karena iblis tadi memakai ayat yang meskipun itu dipelintir sama dia, tapi Yesus menjawabnya dengan ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Penting bagi setiap kita ketika melihat ayat firman yang satu, sangatlah penting untuk kita membandingkan dengan ayat yang lain. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk memahami satu kebenaran, sangat penting satu ayat dibandingkan dengan ayat yang lain. Coba kalau kita hanya melihat ayat di dalam Markus itu tadi. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Pegang ular, minum racun maut, tidak apa-apa. Kalau itu saja cuma kita pegang, kita akan datangi bahaya dan kita di dalam bahaya. Perlu kita melihat ayat-ayat lain sebagai pembandingnya, supaya cerdas kita. Yesus berkata begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sehingga apa? Yesus tidak melakukan apa yang iblis katakan. Allah memang penuh kuasa. Tetapi Allah punya aturan. Seorang yang lompat dari atas gedung gereja, ya, baik Allah ke bawah, dan itu memang disengaja, tidak akan ada perlindungan Tuhan. Yesus tidak berbicara di situ, jangan engkau mencobai saya, Tuhanmu, tidak. Tetapi dia berbicara tentang jangan mencobai Allah Bapa. Yesus mengerti. Kenapa? Karena dia juga tahu akan ayat firman. Makanya penting. Tidak hanya berpatokan pada satu ayat saja. Tidak. Jangan seperti itu. Kita harus melihat ayat lain. Di dalam perjanjian baru juga dicatat bahwa dia Allah yang tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita melihat ayat di dalam Markus seperti itu, kita juga perlu membandingkan dengan ayat di dalam perjanjian baru yang lain yang berkata, apa yang engkau tabur, itu engkau tuai. Ketika kamu menabur dalam roh, kamu menerima kehidupan dari roh itu. Tapi ketika menabur di dalam daging, maka kamu menuai kebinasaan dari roh, dari daging itu. Nah, ini harus dibandingkan.
sehingga pemahaman kita benar. Jangan hanya lihat satu ayat, udah selesai. Nah, itu kita bisa mencobai Tuhan. Lalu setelah kita celaka, kita mulai katakan, Tuhan, mana kuasamu? Ini kan pusing, saudaraku. Kita tidak jaga kesehatan, ya maaf ya, kita merokok gitu misalkan. Lalu kita berdoa, Tuhan, Engkau berikan aku kesembuhan, Engkau berikan aku kesehatan. Loh, ya bagaimana kita mau sehat kalau rokok masih dipegang? 100 pendeta pun tumpang tangan sama kita. Kalau rokok itu tidak kita buang, kita tidak akan sehat. Ada aturan kehidupan. Apa yang kau tabur, itu kamu tuai. Amin ya. Mari kita tidak menjadi pribadi yang mencobai Tuhan Allah kita. Jangan. Sesuatu yang berbahaya, itu tetap berbahaya untuk kita. Sesuatu yang tidak baik, jangan dikerjakan. Jangan karena kita hidup, kita sebut sebagai hidup di bawah kasih karunia. Sehingga kita hidup sesuka hati kita. Jangan seperti itu. Kita harus tetap hidup di dalam standar firman. Standar kekudusan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allah kita. Jangan, saudaraku. Karena hukum tabur dan tuai itu menjadi patokan dalam setiap kehidupan orang Kristen, khususnya. Supaya kita hidup itu di dalam jalurnya Tuhan dan jalur yang benar, maksud saya. Mari saya ajak kita mulai hari ini. Jadilah pribadi yang cerdas. Jadilah pribadi yang bijaksana. Karena apa? Baik dan buruknya kita ke depan itu tergantung kepada kita. Kalau kita masih suka yang gak benar, ayo tinggalkan. Saya hanya mau ingatkan kepada kita, jangan percaya masuk surga hanya satu keyakinan yang kosong. Percaya masuk surga tanpa melakukan apa yang Tuhan mau, itu tidak akan mungkin terjadi, saudaraku. Kalau kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan dari daging itu kata Alkitab. Tapi kalau kita menabur di dalam roh, maka kita menuai kehidupan. Itu jelas loh. Amin ya. Mari kita semuanya sama-sama kita berubah. Berhenti mencobai Tuhan. Ayo jadi Kristen yang punya hikmat. Pakai akal sehat kita. Jangan salah menggunakan firman. Jangan salah memahami firman. Jangan berani-berani memelintir firman Tuhan. Supaya kita tidak celaka, saudara. Nah, ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Kiranya saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.